Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Indriani Sukmawati dari Manajemen Kelas D. Di sini saya akan membahas materi mengenai ekonomi manajerial dari bab 1 hingga bab akhir pertemuan kita. Bab 1 itu ialah sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Di dalam ekonomi manajerial kita akan membahas masalah yang ada di dunia bisnis. Sekarang, dunia bisnis itu sendiri ialah kegiatan mencari keuntungan. Keuntungan dapat dibuat jika manajer dapat dengan benar informasi ekonomi, di mana informasi eksternal mengandung ancaman dan peluang perusahaan, dan digabungkan dengan informasi internal mengandung kekuatan kelemahan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Kita harus mengetahui pengertian ekonomi dan manajerial. Ekonomi ialah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, baik melalui kegiatan investasi, produksi, distribusi oleh konsumen dan produsen untuk mencapai kepuasan. Manajerial ialah kata sifat dari manajemen, artinya mengelola sesuatu dengan baik. Jadi, ekonomi manajerial ialah ilmu ekonomi yang mempelajari penerapan prinsip ekonomi dalam proses pengambilan keputusan di dunia bisnis. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Kita ketahui konsep-konsep ekonomi manajerial itu melihat dari hubungannya. Yang pertama itu ada hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu ekonomi tradisional. Yang kedua itu ada ilmu ekonomi manajerial dengan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu ada hubungan ekonomi manajerial dengan administrasi bisnis. Dan yang terakhir adalah teori perusahaan. Bab kedua adalah optimasi ekonomi. Optimasi ekonomi dengan model ekonomi adalah kebutuhan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan mengontrol tujuan dengan fungsi matematika yang ingin Anda optimalkan, nilainya sesuai dengan faktor yang saya pengaruhi secara ekonomis jika fungsi telah terstruktur dengan benar secara ekonomis. Hubungan total, rata-rata, dan marginal. Dalam menjelaskan teknik optimasi, penting memahami hubungan antara nilai total, nilai rata-rata, serta nilai marginal, biaya serta penerimaan yang ada dalam surat perusahaan. Selanjutnya adalah analisis marginal. Ialah salah satu pencarian jumlah yang dianggap optimal ketika dikaitkan dengan variabel yang misalkan jumlah yang diproduksi mempengaruhi jumlah yang dikeluarkan, beberapa peningkatan produksi, dan apa yang meningkat sebagai hasilnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui perbedaan antara produksi barang, tambahan, dan biaya untuk mendapat formasi yang paling efektif untuk mengoptimalkan biaya. Optimasi dengan kalkulus. Teknik ini, seperti namanya, bersifat komputasional karena menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi untuk menentukan nilai maksimum dari keluaran terkecil yang dapat menghasilkan manfaat maksimum. Bedakan antara nilai maksimum dan minimum. Caranya ialah dengan menggunakan turunan kedua. Selanjutnya adalah pendekatan titik maksimum dan minimum. Saya mengacu pada pendekatan ini dan mencoba menemukan formula kuantitas optimal untuk keuntungan maksimum. Seperti diketahui, suatu fungsi mencapai titik maksimum dan minimumnya ketika gradien fungsi batas mencapai atau sama dengan 0. Selanjutnya ada optimasi multivarian. Pada kenyataannya, banyak usaha yang menghasilkan berbagai jenis produk yang pada gilirannya menghasilkan berbagai jenis kegiatan menggunakan sarana dan prasarana yang bersifat dwiguna. Hal ini juga digunakan untuk memproduksi jenis lainnya. Selanjutnya ialah optimasi multivarian terkendala. Kita ketahui itu karena optimasi multivarian dibatasi oleh banyak kegiatan. Dalam suatu organisasi, manajer sering menghadapi keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Masalah optimasi terbatas ini sering terjadi pada domain fungsional.
Selanjutnya adalah optimasi multivarian yang kompleks. Ketika berhadapan dengan masalah kompleks, fungsi tujuan dan kondisi batas, perusahaan sering menggunakan metode Langrang untuk menemukan solusi. Metode ini terdiri dari fungsional sendiri, terpisah dari fungsi tujuan yang diinginkan, dan terakhir menggunakan notasi lama. Dan yang ketiga itu, bab ketiga maksudnya, fungsi permintaan, penawaran, dan equilibrium pasar. Dalam bab ini menjelaskan konsep, teori, dan praktik permintaan empiris, penawaran, dan keseimbangan. Selain itu, pada bab ini akan dilakukan kajian lebih lanjut mengenai fungsi permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar dalam konteks ekonomi manajerial. Yang pertama adalah fungsi permintaan dan penawaran. Menurut definisi, fungsi permintaan ialah persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantitas suatu barang yang diminta dan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Sedangkan kurva permintaan ialah suatu atau grafik yang menunjukkan representasi dari suatu barang. Kurva menunjukkan hubungan antara kuantitas yang diminta dari barang tersebut dan tingkat harga. Pada saat yang sama, lakukan analisis statis dari perubahan tingkat harga dan efeknya pada kurva permintaan barang atau jasa. Sedangkan fungsi penawaran tersebut ialah fungsi hubungan variabel antara jumlah barang atau jasa dengan variabel yang mempengaruhi pada waktu tertentu. Sementara itu, kurva penawaran menunjukkan hubungan jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan oleh pemasar dan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan. Pada bagian selanjutnya akan dilakukan analisis statis terhadap perubahan tingkat harga dan pengaruhnya terhadap kurva penawaran barang atau jasa. Yang kedua itu ada demand schedule dan kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama ada kurva dipengaruhi oleh selera dan preferensi. Artinya selera itu memberikan konsumen suka atau tidak suka terhadap barang dan jasa. Sedangkan pada kurva penawaran dipengaruhi oleh biaya dan teknologi. Hal ini sangat mempengaruhi jumlah penawaran karena bergantung pada besarnya modal yang akan dikeluarkan. Yang kedua itu ada demand schedule dan kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, kurva permintaan dipengaruhi oleh selera dan preferensi. Artinya selera dan preferensi memberikan konsumen suka atau tidak suka terhadap barang dan jasa. Sedangkan pada kurva penawaran dipengaruhi oleh biaya teknologi. Hal ini sangat mempengaruhi jumlah penawaran karena bergantung pada besarnya modal yang akan dikeluarkan untuk produksi yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, pada kurva permintaan dipengaruhi oleh pendapatan. Peningkatan pendapatan konsumen mendorong konsumen untuk meningkatkan permintaan akan barang atau jasa. Hal ini berlaku sebaliknya. Ketika pendapatan konsumen mengalami penurunan, maka terjadi penurunan permintaan barang atau jasa. Sedangkan pada kurva penawaran dipengaruhi oleh faktor cuaca yang buruk seperti banjir, kekeringan, badai salju akan menurunkan produksi barang dan jasa dari produsen. Pada yang ketiga itu permintaan dipengaruhi oleh ekspektasi di masa yang akan datang. Maksudnya, suatu harapan di masa mendatang di mana barang yang akan dibeli bisa diharapkan berguna di masa yang akan datang. Pada kurva penawaran juga dipengaruhi oleh ekspektasi di masa yang akan datang. Hal ini sangat dipertimbangkan oleh produsen. Yang keempat ada dipengaruhi oleh jumlah pembeli. Dampak dari pertambahan jumlah pembeli meningkatkan jumlah permintaan akan barang dan jasa. Sedangkan pada kurva penawaran dipengaruhi oleh jumlah penjual. Peningkatan jumlah produsen yang akan menjual barang atau jasa berdampak terhadap peningkatan penawaran barang atau jasa. Pada kurva permintaan dipengaruhi oleh harga barang substitusi dan komplementer. Contohnya, meningkatkan harga barang
Contohnya, meningkatkan harga barang komplementer, maka barang berdampak terhadap penurunan jumlah permintaan akan barang atau jasa. Sama halnya pada kurva penawaran yang dipengaruhi oleh harga barang substitusi dan komplementer. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat penawaran. Misalnya, kompor gas disubstitusi menjadi kompor listrik. Hal ini menjadikan tingkat penawaran gas menurun. Baik, bab 4. Analisis sensitivitas elastisitas kurva permintaan. Suatu perusahaan harus mengetahui kepekaan atau tingkat kepekaan fungsi permintaan terhadap variasi yang mempengaruhinya. Kontrol variabel internal ini penting dalam cara merespon perubahan variabel independen ini. Perusahaan juga mengetahui bagaimana kualitas barang yang dihasilkan perusahaan dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut agar manajer perusahaan dapat. Baik, bab 4. Analisis sensitivitas elastisitas kurva permintaan. Suatu perusahaan harus mengetahui kepekaan atau tingkat kepekaan fungsi permintaan terhadap variasi yang mempengaruhinya. Kontrol variabel internal ini penting dalam cara merespon perubahan variabel independen ini. Perusahaan juga mengetahui bagaimana kualitas barang yang dihasilkan perusahaan dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut agar manajer perusahaan dapat reaktif dan beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Elastisitas ialah persentase perubahan jumlah yang diminta dibandingkan perubahan variabel bebasnya atau rasio antara persentase perubahan permintaan terhadap persentase perubahan harga. Elastisitas bentuk-bentuk elastisitas permintaan. Yang pertama itu elastisitas busur. Ialah koefisien elastisitas yang dihitung antara dua titik. Elastisitas busur ialah merupakan nilai titik tengah antara perubahan kuantitas barang dan harga dari yang sebelumnya dengan setelah terjadi perubahan. Yang kedua itu elastisitas titik. Ialah elastisitas yang dihitung pada harga dan kuantitas yang diminta yang tertentu atau mengukur kepekaan jumlah produksi yang diminta karena perubahan harga produk itu sendiri. Permintaan yang elastis. Jika permintaan elastis menunjukkan bahwa persentase perubahan harga, maka kenaikan akan menyebabkan persentase penurunan yang lebih besar kuantitas dan pada akhirnya yang lebih rendah. Karena harga dan kuantitas berbanding terbalik sama dengan -1, dan itu berarti efek perubahan harga diimbangi dengan perubahan kuantitas yang diminta, sehingga TR tidak berubah. Bab 5. Penaksiran fungsi permintaan. Dua bab sebelumnya membahas teori permintaan, sekarang kita melihat estimasi. Ada sejumlah langkah yang terlibat dalam proses ini. Beberapa dari dua bab sebelumnya membahas teori permintaan. Nah, pada bab ini kita akan fokus membahas estimasi suatu produk dan memperkirakannya. Ada 7 tahapan dalam melakukan penaksiran, yaitu yang pertama, pernyataan teori atau hipotesis. Ini biasanya datang dari campuran teori ekonomi dan bukti empiris sebelumnya. Contoh dari teori ini mungkin bahwa jumlah orang yang membeli produk tertentu mungkin lebih bergantung pada harga masa lalu dan pada akhirnya saat ini. Ini seperti kita masih menduga-duga tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dan yang kedua itu ada spesifikasi model, artinya kita harus menentukan model seperti apa yang akan diambil. Baik itu secara konsep, tentunya sesuai dengan teori ekonomi sebelumnya sehingga kita bias mengambil keputusan yang baik. Dan yang ketiga adalah pengumpulan data, di mana setelah menentukan model, kita harus menentukan jenis apa yang akan digunakan. Singkatnya, sebelum memulai sesuatu, kita harus mengumpulkan bahannya terlebih dahulu, sesuai dengan jenis model atau variabel yang diambil. Estimasi parameter.
Di sini kita melakukan perkiraan atau menduga nilai dari variabel yang telah ditentukan. Estimasi ini biasanya digunakan untuk membantu dalam menentukan atau mengklasifikasikan sistem tertentu, sehingga kita dapat mudah mengambil keputusan. Yang selanjutnya, memeriksa goodness or fit. Setelah menentukan model, kita harus melakukan pemeriksaan terhadap model tersebut. Tujuannya itu untuk mengetahui seberapa cocok model itu untuk digunakan. Pengujian hipotesis. Setelah menemukan model yang cocok, tahap selanjutnya adalah menguji data dan tahap yang sudah dilakukan untuk guna mengetahui sudah benar atau tidak. Peramalan. Pada tahap ini kita melakukan perkiraan produk yang dihasilkan apakah cocok untuk dipasarkan, apakah harganya sesuai dengan teori sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penafsiran permintaan. Di sini kita akan membahas berbagai metode untuk mengumpulkan data dan menggunakannya untuk memperkirakan dan meramalkan permintaan. Selanjutnya adalah survei konsumen. Di sini kita menggali informasi dengan cara bertanya langsung kepada orang terkait produksi yang akan dipasarkan. Dari jawabannya dan meningkatkan jumlah penawaran sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Namun, cara ini bisa memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kelemahannya itu bisa saja mereka menjawab tidak sesuai, bisa saja mereka salah menjawab. Kelebihannya kita mendapatkan informasi terkini sesuai dengan keadaan lingkungan. Selanjutnya adalah eksperimen pasar. Di sini kita melakukan percobaan pasar diadakan di pasar yang sesungguhnya. Keunggulan dan eksperimen pasar ialah bahwa dapat dilakukan dengan skala yang besar untuk meyakinkan mengenai kebiasaan dari hasilnya, dan bahwa konsumen tidak sadar bahwa mereka merupakan bagian dari suatu percobaan. Kekurangannya itu kita membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan eksperimen ini. Selanjutnya bab 6, analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan kegiatan yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis jika ingin berbisnis, karena perilaku konsumen mempengaruhi strategi perusahaan untuk menjangkau konsumen dan melaksanakan produksi. Perilaku konsumen terkait dengan proses pengambilan keputusan untuk membeli barang dan jasa dari bisnis. Yang kita pahami itu, perilaku konsumen adalah tindakan atau proses yang mendorong tindakan pembelian atau penggunaan barang atau jasa. Disitulah juga kita dapat dilihat keputusannya konsumen, mau dibeli atau tidak, kapan membeli, di mana, dan bagaimana cara membayarnya. Contohnya itu, perusahaan A merupakan perusahaan pabrik terbesar di desa C. Cara perusahaan tersebut dalam meninjau perilaku konsumennya adalah dengan cara membuat varian dari beras yang akan dijual. Biasanya pabrik lain akan menjual beras dengan variasi 50 kg, sedangkan perusahaan A menjual dengan variasi 10 kg, 20 kg, 25 dan seterusnya. Hal ini yang menjadi daya tarik perusahaan A dalam meninjau perilaku konsumennya. Studi tentang perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan, tenaga penjualan, dan eksekutif bisnis. Karena tujuan utama pemasaran produk kawasan ialah dapat menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jenis perilaku konsumen yang pertama itu adalah jenis rasional, ialah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek pemikiran atau pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen melakukan secara logis. Yang kedua itu ada perilaku konsumen irasional, di mana perilaku konsumen yang tidak berdasarkan akal sehat atau pikiran. Hal ini dikarenakan iming-iming atau potongan harga yang dilakukan oleh pihak pemasaran terhadap produk tanpa
mengutamakan aspek atau kepentingan yang diminati. Kita ketahui tipe-tipe perilaku konsumen itu. Yang pertama, kompleks buying, di mana perilaku membeli yang kompleks. Tipe ini di mana sebagian konsumen membeli produk yang mahal yang jarang dibeli oleh konsumen lain pada umumnya. Dissonance reducing buying behavior, atau perilaku membeli yang mengurangi disonansi. Ini merupakan ciri dari pelaku konsumen membuat perbandingan antara merek produk karena tidak mau menyesali pilihannya. Konsumen melakukan pembelian sesuai dengan kebiasaan karena sudah mengenal produknya. Yang selanjutnya itu perilaku mencari keragaman produk. Tipe ini keinginan konsumen untuk mencoba hal yang baru. Faktor penentu perilaku konsumen ialah perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor budaya, seperti ras, agama, kebangsaan. Kedua, budaya di mana merupakan bagian dari setiap perusahaan dan penyebab orang memutuskan pembelian. Kelas sosial, setiap masyarakat memiliki kelas sosial yang ditentukan oleh pendapatan, kekayaan, pekerjaan, dan pendidikan. Faktor kepribadian, awal seseorang dalam melakukan pemilihan, di mana faktor ini terdapat minat dan pendapat konsumen terhadap produk. Faktor ini biasanya dipengaruhi oleh demografis, jenis kelamin, usia, budaya, latar belakang, dan profesi. Yang selanjutnya itu ada faktor psikologis, di mana bentuk dari persepsi dan sikap konsumen terhadap informasi produk yang diterima seperti motivasi, persepsi, keyakinan, sikap, dan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk di bab yang terakhir, faktor produksi. Kalian pasti tahu fungsi produksi ialah bagian dari fungsi yang dalam perusahaan. Tugasnya itu kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan produksi. Tugas utamanya itu departemen produksi biasanya dari sudut pandang pencapaian tujuan, bertanggung jawab untuk proses dan mengubah biaya produksi rendah, produksi berkualitas tinggi, respon cepat terhadap pertanyaan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kemampuan untuk memproduksi berbagai barang sesuai spesifikasi. Untuk produksi berupa barang atau jasa yang dapat menghasilkan pendapatan suatu usaha. Fungsi produksi itu ialah pengolahan, jasa-jasa penunjang, perencanaan, dan pengendalian atau perawatan. Produksi ialah suatu menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan, mengubah bahan mentah menjadi bahan siap konsumsi. Harus membutuhkan faktor produksi atau proses mengubah input ketika menjadi output, dan proses meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Selanjutnya ada faktor produksi. Analisis kegiatan produksi dalam jangka pendek ialah yang pertama, dalam proses produksi hanya ada satu faktor produksi variabel. Yang kedua itu ada faktor produksi tetap. Yang ketiga itu dikombinasikan dalam berbagai macam proporsi untuk menghasilkan barang sejumlah tertentu. Dan faktor-faktor produksi ekonomi yang terdiri dari produksi alam, produksi tenaga kerja, dan produksi modal atau kapital. Dan yang terakhir managerial skill, di mana kemampuan produksi sebagai perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, dan menggunakan teknik atau cara-cara dalam proses produksi.
Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf kalau kurang jelas atau mohon maaf selebihnya. Makasih Pak. Assalamualaikum.